Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita. Kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami. Biarlah saat ini kami mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya hidupku ada di tanganmu. Kau direncanakan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku tidak mudah, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang menyingkirkan akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu. Cukup kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Katakan ku senantiasa bersyukur yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur
atasnya bersama dengan Kak Alin. Puji Tuhan. Semua kita akan mendapatkan firman Tuhan, ya. Siapa yang yakin percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, angkat tangannya. Yang percaya, sekali lagi berikan sambutan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kasih dan kuasanya akan dinyatakan dalam firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Bahkan ketika saudara menghidupi firman Tuhan itu, kita tidak akan lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Karena firman Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya mau tanya sama saudara yang sudah menikah nih, ya. Saudara waktu dulu yang sudah menikah siapa? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Yang sudah menikah? Pak Teddy udah menikah Pak? Coba minta tolong angkat tangannya ya. Yang sudah menikah ya. Pak Ahok sudah menikah ya? Ya, oke. Ya. Saudara boleh taruh handphone saudara dulu ya, tolong ya. Jangan konsentrasi sama handphone, kecuali nanti saya suruh untuk saudara membuka firman Tuhan ya. Karena kadang-kadang kalau saudara tidak konsentrasi, saudara akan kehilangan berkat Tuhan ya. Hati-hati dengan gadget saat ini. Di mana-mana juga sekarang di gereja-gereja besar juga dilarang untuk mengaktifkan handphone saudara, karena kadang-kadang itu mengganggu ya. Oleh sebab itu kita di screen di gereja sudah ada ayat-ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi saya mau tanya siapa yang sudah menikah, coba sekali lagi angkat tangannya. Oke ya. Nah dulu waktu saudara sebelum merit ya, langkah apa yang saudara ingat dulu? Pertama sebelum, nggak tiba-tiba kawin kan? Kecuali angkatannya dulu senior kita, Ibu Gembala Pendeta Ripkah ya dulu dijodohin. Kalau dijodohin gitu ya katanya dulu ya tante. Ngalamin dijodohin ya tante? Enggak. Yang dulu dijodohin dia katanya ketemu nggak tahu mukanya seperti apa, tiba-tiba dikawin ya. Itu tahun-tahun 50-an ya mungkin 40-an. Nah saudara lagi pertama kali saudara ketemu pasangan saudara, apa yang saudara ingat langkah pertama? Dari mata turun ke hati, betul nggak? Ya, saudara pasti melihat dulu, wah ini cowok ganteng nih, ini cewek nih oke nih, gitu kan? Kemudian jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, pacaran. Ya, kalau angkatan-angkatan saya ada pacaran, masa pacaran. Ya, saya cukup lama pacaran sama mantan pacar saya sekarang jadi istri saya ya. Itu belasan tahun. Ya. Nah setelah itu saudara menikah, betul nggak? Ya. Setelah menikah punya anak, kemudian membangun keluarga yang bahagia. Nah yang saya ingin katakan saudaraku ya, bahwa pertemuan ini mengubah kehidupan saudara. Ya, dari yang dulunya sendiri jadi punya keluarga, betul nggak? Ya, oke. Contoh kedua, saudara ingat kisah Walt Disney nggak? Cinderella. Itu juga tahun 50-an, tapi sampai kemarin saya pernah lihat filmnya diputar lagi. Ya, siapa yang suka Cinderella? Angkatan sekarang tahu Cinderella? Oh tahu ya, sampai itu tahun 50-an tuh film ya, dari Walt Disney. Itu dari seorang wanita yang biasa-biasa saja ketemu pangeran ya, dan berubah yang menjadi putri, menjadi wah luar biasa lah, kehidupannya berubah. Siapa yang pengen jadi Cinderella angkat tangannya? Ya itu hanya oh kamu menjadi Cinderella ya. Nah itu hanya kisah dari Walt Disney ya, dan kisah itu sangat luar biasa ya, dan menginspirasi juga banyak orang ya, termasuk menginspirasi pangeran-pangeran ya. Nah tetapi saudaraku, firman Tuhan ada true story di dalam Alkitab ya, yaitu kejadian nyata ya, perjumpaan yang mengubahkan. Makanya firman Tuhan pada hari ini berjudul perjumpaan yang mengubahkan. Bukan perjumpaan dengan raja atau pangeran, bukan perjumpaan dengan seseorang yang luar biasa, tapi ini perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Dan setiap
dan setiap kita harus mengalami perjumpaan yang mengubahkan itu. Perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Ya. Nah, dari true story ini, saudaraku, itu mengisahkan tentang seorang buta yang sudah bertahun-tahun dia buta. Dia sudah tidak punya harapan lagi, ya. Dan sekali waktu dia bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, dan itu yang mengubahkan kehidupan. Nah, cerita lengkapnya, ya, true story ini kita akan baca di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saudara nggak usah buka handphone saudara. Saya sudah siapkan di screen, ya. Jadi tapi kita akan baca ayat per ayat, ya. Kali ini saya akan baca ayat per ayat, dan nanti ada pewahyuan Tuhan buat saudara semua, buat kita semua pada pagi hari ini, ya. Kita baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-35 dulu, yang pertama. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Waktu Yesus sampai tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Oke, ya sampai di situ dulu. Jadi waktu Yesus mengadakan perjalanan dengan murid-muridnya mau ke Yeriko, nah sebelum sampai ke kota Yeriko, ya, dia ketemu dengan pengemis. Nah, pengemis ini udah bertahun-tahun lamanya buta, gak ada harapan. Dan dia hanya minta belas kasihan dari orang-orang untuk menyambung hidup. Dia minta uang, dia minta pakaian, dia minta makanan. Dan orang ini memang sudah tidak ada harapan lagi, sudah bertahun-tahun. Dia juga sudah di dalam sejarah yang dikatakan dia juga sudah mencari pengobatan ke kampung sana, ke kampung sebelah, tetapi tidak kunjung dia sembuh. Nah, ya. Nah, saudaraku, orang buta ini sudah hampir menyerah, ya. Nah, saudaraku, pewahyuannya untuk kita adalah seringkali kita menghadapi real story kehidupan kita secara nyata, saudaraku. Kita punya banyak masalah, ada keadaan-keadaan yang menekan kehidupan kita, penderitaan yang bertubi-tubi, seolah-olah gak ada jalan keluar. Masalah ini selesai, ada lagi masalah yang ini belum selesai, ada lagi masalah. Ya, seolah-olah itu menekan hidup kita. Ini seperti yang dialami seorang buta ini. Tetapi pesan firman Tuhan pada hari ini yang pertama agar kita mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah do not give up. Yang pertama adalah jangan menyerah. Sama-sama katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita nggak akan ketemu Yesus. Sama seperti orang buta ini. Kalau dia menyerah dalam keadaannya, udahlah, pokoknya saya mau udah terima nasib, dia nggak akan ketemu dengan Yesus. Nanti kita akan lihat, ya, detail story-nya, ya. Jadi kalau kita menyerah, kita nggak akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Demikian pula kita, saudara. Jangan kita pernah menyerah dengan keadaan kita. Walaupun sekarang lagi zamannya susah cari uang, susah bekerja, ya. Belum lagi masalah dalam keluarga, masalah pertemanan, masalah relasi, masalah pekerjaan, bisnis, dan yang lain-lain yang juga masalah sakit penyakit. Ya, itu juga seringkali menekan hidup seseorang. Jangan menyerah, ya. Do not give up. Sama-sama katakan, jangan menyerah. 1, 2, 3. Jangan menyerah. Sekali lagi sama-sama katakan, saya tidak mau menyerah. 1, 2, 3. Saya tidak mau menyerah. Itu pesan yang pertama agar kita bisa ketemu dengan Yesus. Ya, sekali lagi kalau kita menyerah di langkah awal, saudara gak akan bisa ketemu dengan Yesus. Ayat 38 kita baca sama-sama. Ayat 38. Ya. Lalu ia berseru. 1, 2, 3. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39. Sorry. Ya, betul. Sorry. Ayat 36 dulu. Sorry. Makanya ini ngaclok, ya. Ayat 36 dulu, maaf. Ayat 36 dulu. Yang pertama tadi poinnya kita tidak menyerah, ya. 2, ayat 36. 1, 2, 3. Waktu orang itu mendengar, ia bertanya, apa itu? Ayat 37. Kata orang kepadanya, Yesus. Oke. Ya, akan lewat, ya. Jadi di tengah keputusasaan, orang buta ini hampir menyerah,
ya dengan keadaannya. Dia mendengar akan ada orang lewat, ya. Namanya Yesus dari Nazaret. Dan dia sudah dengar bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Dia bukan konglomerat. Dia bukan apa namanya sekarang crazy rich yang akan lewat. Ya, kalau ada crazy rich lewat kan, wah, siapa tahu kecipratan gitu ya. Makanya dia dengarnya Yesus dari Nazaret. Dia penyembuh. Nah, ada sedikit harapan buat orang buta ini, saudara. Ya, ketika dia hampir menyerah, tetapi pesannya adalah jangan menyerah. Masih ada harapan, ya. Pewahyuannya untuk kita, saudara. Masih ada harapan untuk saudara dan saya. Ya, sekecil apapun harapan itu datangnya bukan dari orang konglomerat, bukan dari saudara kita, bukan dari crazy rich. Sekecil harapan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu. Ini saudara, ya. Oleh sebab itu masih ada harapan. Apapun kesulitan saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan masih ada harapan. Sama-sama katakan masih ada harapan. Masih ada harapan. Lanjut ayat 38, ya. Perhatikan baik-baik. Ini tambah seru, ya. Ayat 38, 1, 2, 3. Lalu dia berseru, Yesus anak Anak Daud, Daud, kasihanilah aku. Ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Oke, sampai di situ dulu. Jadi ketika didengar orang buta ini Yesus dari Nazaret akan lewat, dia udah bersiap-siap, imannya muncul. Karena yang datang bukan crazy rich, yang datang bukan konglomerat, tetapi Yesus penyembuh. Dia udah mulai muncul. Ya, firman Tuhan yang lain katakan iman datang dari pendengaran. Ya, dan ketika dia mendengar bahwa ada yang bisa menyembuhkan sakitnya, dia ada harapan. Dan kemudian imannya muncul. Ya. Di tengah keadaan saudara apapun juga yang saudara hadapi saat ini, sakit penyakit kah, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun juga, saudaraku percaya, ya, ada iman, harus ada iman. Harus ada iman bahwa Yesus akan menolong kita, ya. Dan di sini dikatakan orang buta ini akhirnya menunggu-nunggu. Dia menunggu kedatangan Yesus. Kalau secara detail, saya sedikit dramatisir. Mungkin kalau Yesus mau datang nih hampir sampai ke kota Yeriko. Nah, kurang lebih mungkin 1 jam lagi, 2 jam lagi. Saudara pernah menunggu gak? Sering menunggu. Kalau Maya pulang ya dari Jakarta ke sini atau dari sini mau balik ke Jakarta, istri saya selalu nunggu adiknya yang dikasih ini. Dia selalu nunggu sampai ke Jakarta. Udah sampai mana main? Sini terus nunggu sampai akhirnya selamat, puji Tuhan, semua keluarga gitu ya. Kita saling memperhatikan. Nah, saudaraku, sama dengan orang buta ini. Dia menunggu kedatangan sang penyelamat. Dia menunggu seorang yang pasti akan kayaknya akan memberikan perubahan dalam hidupnya. Dia menunggu. Nah, saudaraku, di poin ini saudara harus perhatikan, ya. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa, tapi saudara harus percaya dalam waktunya nanti Tuhan akan memberikan jawaban doa. Saudara mungkin belum disembuhkan dari sakit saudara, tetapi ada proses, saudara. Ya, kadang-kadang ketika seorang berdoa minta Tuhan disembuhkan, mungkin ada saat itu, saudara. Tetapi bisa beberapa saat. Ya, ini ada kesaksian dari seorang yang sakit pendarahan. Beberapa minggu yang lalu, bukan cerita dari Alkitab, tapi true story. Dia pendarahan udah berbulan-bulan, seorang wanita. Dan dia berdoa, Tuhan tolong. Dia sudah mengadakan pengobatan di dalam dan luar negeri, ya. Mungkin keluar angkasa kalau misalnya dia, karena dia orang yang kayak dia perobatan sana sini, tapi tidak kunjung sembuh. Di satu KKR dia datang dan dia berdoa, tapi nggak sembuhin juga sampai seluruh. Tapi besoknya dia bilang sama pastor itu, pastor, sakit saya, pendarahan saya udah berkurang. Tapi besoknya di hari-hari selanjutnya semakin berkurang, dan akhirnya pendarahan itu berhenti. Ya, ada proses menunggu di mana Tuhan ingin melihat iman kita. Ya, amin, saudara. Nah, sama dengan orang buta ini, dia menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ya,
dan kita harus datang kepada Yesus. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus datang, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi pewahyuannya untuk kita adalah yang ketiga, datang kepada Yesus agar kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Ya, datang kepada Yesus dalam tiap-tiap ibadah, datang kepada Yesus dalam tiap-tiap hari. Kalau ada waktu-waktu ibadah, saudara nggak usah disuruh-suruh lagi, datang ya ibadah. Enggak, semua ada satu, aduh pengen ketemu Yesus. Dia hadir di tempat ini. Ya, nggak usah disuruh-suruh lagi. Kemarin nggak datang kenapa? Ada jadwal. Ya. Saya pikir banyak orang yang menjadwalkan dirinya dengan yang lain lebih penting dari Yesus. Ya. Mulai saat ini jemaat GBS Kalvari jangan harus menjadwalkan ketemu dengan Tuhan Yesus di gereja lebih penting dari yang lain. Ya. Kadang-kadang kita harus pakai contoh. Ketika kita mau ketemu sama, contohnya misalnya Presiden Jokowi lah, presiden yang jadi favorit banyak orang. Dia akan hadir nih hari ini. Pasti di tempat ini ya kursi-kursinya terisi penuh nih. Apalagi Presiden Jokowi mau bagi-bagi sepeda. Siapa yang datang ke GBS Kalvari ngasih sepeda? Wah saudara, ini pasti penuh nih, pasti penuh. Orang yang nggak biasa datang juga datang. Orang luar juga di GBS Kalvari katanya ada pembagian sepeda dari Presiden Jokowi loh. Ada tanda tangannya. Karena katanya sepeda Jokowi itu bisa ditukar sama mobil. Bukan karena mahal sepedanya, tapi tulisannya hadiah dari Presiden Jokowi itu yang mahal. Pasti saudara menjadwalkan lebih penting dari yang lain. Misalnya ada pertemuan dengan si A, pertemuan keluarga, bahkan mungkin ada pertemuan arisan, saudara pasti batalkan. Betul nggak? Iya betul lah. Pasti jawabannya betul. Tapi kadang-kadang kita memposisikan Yesus lebih rendah daripada Presiden Jokowi. Ya, oleh sebab itu jemaat Kalvari, siapapun yang hadir pada hari ini yang mengikuti ibadah online juga posisikan Yesus itu orang yang sangat penting. Sama seperti orang buta ini, dia menunggu kedatangan Yesus. Mungkin 1 jam, mungkin beberapa jam sampai dia kepanasan, mungkin kehujanan pada waktu itu. Kita nggak tahu waktu musim hujan atau musim panas waktu orang buta ini ada duduk di pinggir jalan. Ya, dia menunggu dan ketika Yesus datang, dia datang kepada Yesus. Bayangin orang buta yang nggak melihat, dia datang ke Yesus. Dia nggak nunggu, bukan Yesus yang datang, tapi dia mungkin lewatnya di sebelah sana tuh Tuhan Yesus. Ya, di situ nggak disebutkan Yesus datang, Yesus lewat di depannya, enggak. Ini pasti dia harus meraih tempat di mana Yesus akan lewat. Ya, makanya orang buta ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi poin yang ketiga, agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita harus datang. Datang untuk dalam ibadah, datang di dalam doa pribadi saudara masing-masing, karena Yesus hadir. Saya nggak tanya sama saudara ya siapa yang doa pagi hari ini atau tiap-tiap hari saudara berdoa, enggak. Datang sama Yesus. Perjumpaan pribadi itu yang akan mengubahkan kehidupan saudara hari demi hari. Ya, jangan sampai bolong ke gereja, jangan bolong-bolong. Datang kepada Yesus. Berdoa jangan bolong-bolong, datang kepada Yesus. Itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, datang kepada Yesus berarti berdoa, berseru, berteriak dengan sungguh-sungguh pada Yesus, memohon apa? Belas kasihan Tuhan. Tadi saya baru dengar khotbah dari sebuah gereja. Ternyata Tuhan tuh punya keputusan nggak mutlak. Ya, ketika keputusannya mutlak udah A, tetapi ketika dia timbul belas kasihan bisa berubah. Banyak contohnya. Ya, kita minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita lihat kita belajar dari cerita ini, kita minta belas kasihan Tuhan. Jangan soal jago, gua hebat, gua luar biasa gitu ya. Gua punya anak-anak gua berhasil, gua punya tabungan banyak misalnya. Coba minta belas kasihan Tuhan untuk sesuatu yang saudara mohon kepada Tuhan. Ya sama dengan orang buta ini. Datang kepada Yesus dan dia minta belas kasihan Tuhan.
Bahkan ketika rintangan itu menghadap, ya, ketika orang buta ini mau datang kepada Yesus, itu orang-orang di dekat Yesus itu ngelarang loh. Kalau saudara nanti baca dengan teliti di cerita ini, itu mungkin sepertinya itu orang-orang yang sudah mengenal Yesus, ya, orang-orang dekat dengan Tuhan Yesus. Sepertinya itu orang-orang Kristen, ya, pengikut Yesus. Kadang-kadang tantangan itu datang dari orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Udah nasib lu kayak gitu. Ada kata-kata yang seringkali membuat kita, udah lu mah gak akan berhasil. Lu memang udah sakit kayak gitu, gak bisa disembuhin. Kadang-kadang kita mendengar kata-kata negatif dari orang-orang yang katanya dia pelayan Tuhan, katanya dia orang-orang percaya, tetapi ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, sama seperti cerita di dalam orang buta ini, ya, yang menghalangi orang buta ini untuk datang kepada Yesus siapa? Orang-orang yang dekat Yesus. Jangan bikin jatuh, ya. Tetapi semakin dilarang, dia semakin datang pada Yesus dan katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika saudara ada tantangan dalam kehidupan saudara, saudara semakin kuat untuk datang pada Tuhan Yesus. Datang ke gereja, datang tiap-tiap hari kepada Tuhan Yesus dalam saat teduh saudara. Saudara berseru, Tuhan Yesus kasihanilah hamba-Mu. Seperti yang diteriakkan, seperti yang diserukan oleh orang buta ini. Datang kepada Yesus, ya. Itu poin yang ketiga. Datang kepada Yesus agar kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Sama-sama katakan datang kepada Yesus. Datang pada Yesus. Oke, itu poin yang ketiga. Dan yang poin yang terakhir, kedua terakhir adalah kita akan baca dalam ayat 40 sampai 43. Ya, baca dengan suara yang keras supaya saudara nggak ngantuk. 1, 2, 3. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kamu hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan wanita itu juga melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Sesuatu yang luar biasa, saudaraku, ya, yang dialami orang buta ini. Ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan terus berteriak semakin kuat. Dan Yesus mendekat dan bertanya, apa yang kau ingini supaya aku perbuat bagi kamu? Ya, sebenarnya di sini Tuhan Yesus bikin drama. Kalau menurut saudara, Yesus sudah tahu belum apa yang diinginkan orang buta ini? Tahu, ya. Apa yang duit ya kan Tuhan? Enggak. Kalau saya kira-kira nih, saya saya dari ini orang mau udah lama gak ketemu, mau minjem duit atau mau minta dibeli makanan, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus udah pasti tahu dia pengen sembuh. Ketika Tuhan Yesus mendekat, dia tanya, apa yang engkau ingin aku perbuat bagi kamu? Tuhan Yesus bilang. Dia seolah-olah bertanya. Sebenarnya ada sesuatu yang tersirat di sini semua. Apa sih? Tuhan ingin kita meminta dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Ya. Tuhan ingin meminta kita dengan iman. Ya, seperti orang buta ini. Tuhan, terus orang buta ini bilang, biarlah aku, apa kata tadi? Biarlah aku dapat melihat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, saudaraku, ketika kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, kita juga harus belajar untuk meminta. Ayat lain mengatakan, kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 22 yang mendukung firman Tuhan ini adalah, dan apa saja yang kamu minta, perhatikan baik-baik, apa saja yang kamu minta, ya, ada kata-kata minta, dengan penuh percaya kamu akan menerimanya. Tapi kita harus minta, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi berdoa, Tuhan kayaknya udah tahu dah, ya. Misalnya Tuhan pengen punya anak, ya. Tuhan pengen punya anak nih, gitu kan. Tuhan kayaknya udah tahu, udah bosan kayaknya. Jangan bosan-bosan terus meminta sama Tuhan, berseru, berteriak, Tuhan kasihanilah. Ya. Terus
saudara minta apa yang saudara mau minta sama Tuhan. Jangan saudara bilang bosan, itu mah kata-kata saudara. Tuhan gak pernah bosan sama. Tuhan di sini di firman Tuhan di Alkitab dijelaskan banyak kata-kata yang mendukung bahwa dalam doa kita harus meminta. Saudara. Kalau memuji dan menyembah itu beda lagi. Mengucap syukur itu beda lagi. Tapi dalam doa meminta kepada Tuhan. Jangan pernah bosan. Tuhan tidak pernah bilang, gue bosan dengan lu minta tiap hari minta berkat aja, minta semua aja, nanti dong, gitu. Enggak, doa aja, terus minta sama Tuhan sampai doamu dijawab. Karena saudaraku, ketika saudara berdoa, itu saudara menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ketika saudara menabur doa, saudara, mujizat sedang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Ya, oleh sebab itu jangan bosan untuk meminta, karena Tuhan tak pernah bosan untuk meminta apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, dan yang terakhir, sama-sama katakan meminta dengan iman. 1, 2, 3. Meminta dengan iman. Ya, yang terakhir, memuliakan Tuhan. Ya, ketika orang buta ini disembuhkan, seketika itu juga. Tapi kalau saudara perhatikan ayat itu, saudara, ya, jangan saudara bilang gini, itu di ayat itu bilangnya seketika itu juga disembuhkan. Itu artinya menurut waktunya Tuhan. Ketika saudara meminta, betul, seketika itu juga Tuhan akan berikan. Tetapi menurut waktu Tuhan. Ketika waktunya sudah tiba, saudara akan menerima apa yang saudara minta. Amin. Dan yang terakhir adalah memuliakan Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara, sehingga ketika kita memuji-muji Tuhan, banyak orang akan melihat dan mendengar. Ketika kebaikan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara harus saksikan kepada banyak orang. Untuk apa sih? Untuk mereka juga bisa mengenal Yesus melalui saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Firman Tuhan biar memberkati. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku. Panggil nama Yesus, Yesus pegang
saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ada perubahan demi perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan Yesus, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan Yesus, ketika kami memohon meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah untuk menahan-nahan semua itu. Kami hanya harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kami harus bersabar. Kami tidak boleh menyerah. Kami akan terus memohon meminta sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih buat jamahan Tuhan, buat kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah online, baik saat ini ataupun nanti Tuhan Yesus. Kau akan berkati mereka semua. Ada pertolongan, ada perjumpaan pribadi, ada Tuhan Yesus perubahan yang dahsyat yang terjadi di alami setiap orang yang mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan dan juga pengembalian persepuluhan yang kami melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Bapak, ini akan membuka pintu berkat buat kami. Berkat Tuhan, pintu-pintu berkat dari surga akan terbuka bagi kami dan mencurahkan berkat buat kami semua yang melakukan firman Tuhan sampai berkelimpahan. Kami pegang janji Tuhan. Dalam minggu ini kami lihat kelimpahan kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian.
Amin.